Cek, 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 satu dua, cek, satu dua, cek, 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 cek. Shalom, Shalom dan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja KBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Sebelum memasuki ibadah minggu ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ke dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Ini merupakan penggenapan firman Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kuduslah yang memanggil dan meneguhkan persekutuan orang percaya, itulah gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah. Terimalah salam kami, selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta juga bagimu. Pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, kita diarahkan agar hidup dalam roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kepadanyalah kita belajar dan di dalam Dialah kita berjalan di dalam kebenarannya. Ya Roh Kudus, tinggallah di dalam kami. Buatlah hati kami bersukaria memuji-Mu senantiasa. Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai, kita bernyanyi. Sing
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Taurat pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam Roh, dan perbuatan kami juga dipimpin oleh Roh. Namun, kami masih terpengaruh pada keinginan daging dan hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang bertentangan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, baharuilah hati kami, agar kata dan perbuatan kami juga diubah oleh Roh-Mu. Engkau memanggil kami ke dalam persekutuan yang diikat oleh kasih-Mu untuk mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan sosial bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Namun, iri hati, dengki, kesombongan, percideraan masih ada dalam diri kami, juga egoisme dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus ke dalam diri kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yeah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 5 Juni 2022. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Pantekosta pertama dengan topik Hidup dalam Roh Tuhan. 2. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, Pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, melayani di HKBP MT Haryono. 3. Pesta Pantekosta. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 adalah Pesta Pantekosta pertama, Pesta turunnya Roh Kudus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, Bahasa Indonesia pukul 7 WIB, Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pelayanan pekabaran Injil atau Zending. Pada hari Senin 6 Juni 2022 adalah Pesta Pantekosta kedua, Pesta turunnya Roh Kudus. Kita mengadakan kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pelayanan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan KPKC. 4. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 5 Juni 2022 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Prancis Tinambunan, Ibu Yanti Boru Sihotang, dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Alamat Jalan Kalibata Utara 2, nomor 44, RT 8, RW 7, Kalibata, Pancoran. Keluarga ini pindah dari HKBP Resort Sihombu, masuk sektor 4. Keluarga Leo Pratama Simbolon, Ibu Fitranita Boru Manalu, alamat Jalan Bangka 2, nomor 29B, RT 1, RW 03, Pela Mampang, Mampang Perapatan. Keluarga ini pindah dari HKBP Menteng Atas, Resort Menteng, masuk sektor 1. Perkelan di kebaktian Bahasa Indonesia pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang baru diperkenankan berdiri. Terima kasih. 5. Kegiatan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 pukul 9.30 WIB
bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar, batita sampai kelas 7 SMP. 6. Kunjungan gerejani. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, gereja kita menerima kunjungan dari paduan suara Ester HKBP Petojo dan akan mempersembahkan lagu pujian dalam ibadah Minggu pukul 9.30 WIB yang didampingi oleh Pendeta Linda R.A.N. Boru Silaban STH. 7. Pesta Gotilon 2022. Pesta Puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun kegiatan Pragotilon antara lain pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, Bazar Sektor 4. 8. Pertemuan Dewan dan Seksi Marturia. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 pukul 16 WIB bertempat di Kopi Dari Hati, Pejaten, akan diadakan pertemuan Dewan dan Seksi-Seksi Marturia HKBP Mampang Perapatan. 9. Pertanyaan Sektor. Pada hari Selasa 7 Juni 2022 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor di Sektor 4 di keluarga Casit Daniel Siagian Boru Aruan bertempat di Gedung Serbaguna. 10. Sermon Resort. Pada hari ini Jumat 10 Juni 2022 pukul 19.30 WIB bertempat di HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan Sermon Resort HKBP Resort Mampang Perapatan. 11. Penelahan Alkitab. Pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Dihimbau kepada Ina Deborah untuk dapat mengikutinya. 12. Parheheon Remaja. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 di kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, pukul 9.30 WIB Bahasa Batak akan dilaksanakan Parheheon Remaja HKBP Mampang Perapatan. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial remaja HKBP. 13. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 di kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bimbingan orang tua akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 10 WIB di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 14. Ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa 72 botol hand sanitizer 500 ml dari Sekolah Kristen Penuai Cibubur dan 2 unit papan tulis dorong dari Sekolah High Scope Indonesia untuk Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 16. Keuangan terlampir.
Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami hingga kami boleh datang ke rumah-Mu, ke tempat yang kudus ini untuk beribadah di gereja. Ya Bapa, berkatilah kami yang beribadah di gereja maupun yang beribadah melakukan secara live streaming. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Amang Pendeta kami ya Bapa. Ya Bapa, biarlah firman ini boleh kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sekiranya kami di dalam pergumulan, kesulitan hidup dan beban berat hidup ini ya Bapa, bantulah, tolonglah kami ya Bapa, agar kami tetap bersandar pada kuasa-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua-tua kami yang lanjut usia. Berikanlah mereka kebahagiaan, kekuatan dan kesehatan yang baik ya Bapa, agar menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah para dokter dan para medis dan obat-obatan yang akan diberikan ya Bapa, agar menjadi kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pertanian sektor 4. Ya Bapa, berikanlah kami keinginan untuk mendengarkan firman-Mu, terus agar kami bisa dekat kepadamu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu tetap menguasai kami di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang baru. Berkatilah mereka ya Bapa, agar selalu datang beribadah di gereja dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucapkan terima kasih karena hari ini, minggu ini, anak-anak kami boleh beribadah langsung di gereja ini untuk bertatap muka langsung dengan teman-teman dan guru-gurunya. Biarlah sukacita ini menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, minggu ini kami mengadakan Pesta Pantekosta, turunnya Roh Kudus. Biarlah kami boleh hidup dalam kemuliaan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami. Ya Bapa, kami juga menerima paduan suara Ester HKBP Petojo untuk mendengarkan puji-pujian. Biarlah kami boleh mendengarkan puji-pujian ini di waktu ini. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pesta Gotilon di 2 Oktober 2022 ini. Dengan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu, biarlah semua kegiatan dan pekerjaan kami boleh Engkau yang sempurnakan. Ya Bapa, agar semua yang kami lakukan hanya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, tolong juga untuk setiap para halado yang ada di dalam pelayanan. Engkau berkati kami satu persatu, hingga kami boleh dalam satu kesatuan dalam pelayanan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai yang dari rendah sampai yang tertinggi, agar mereka boleh memerintah dengan adil dan benar. Ya Bapa, kami juga telah banyak berbuat dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin hidup seturut kehendak-Mu, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari BNH nomor 107.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini. Sekarang hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 8 hingga yang ke-11 saya bacakan untuk kita semua. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu artinya domingo dari bahasa Portugis. Domingo artinya Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Itulah hari Minggu, Domingo, hari Tuhan, hari beribadah kepada Tuhan seperti kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, hari ini juga kita rayakan turunnya Roh Kudus yang disebut Pentakosta. Jadi bukan Pantekosta. Pante itu saya enggak mengerti apa artinya itu pante. Tapi Penta artinya 50. Jadi hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kubur Paskah, hari ke-50 Dia datang dalam bentuk Roh Kudus kembali dalam dunia ini, ke dalam hati kita sendiri. HKBP Mampang Perapatan, kalau Roh Kudus ada di gereja ini, kalau Roh Kudus ada dalam hati Anda sekalian dan hatiku juga, maka gereja ini akan aman, damai dan sejahtera. Tidak ada keributan, tidak ada persoalan, tidak ada kesombongan, tidak ada tinggi hati, tapi kita bersaudara semua. Itulah manfaat penampakan daripada Roh Kudus itu. Unity in diversity. Artinya kita semua sama dan satu. Walaupun kita berbeda-beda. Marga Anda beda dengan marga saya. Saya si Manungkalit. Kampung halaman Anda berbeda dengan saya. Saya tinggal di Laguboti. Kita juga bersaudara dengan orang yang lain, GPIB, GKI dan lain-lain. Bahkan gereja-gereja di Eropa, di Amerika, di Asia, kita bersatu dengan mereka semua karena satu iman oleh Roh Kudus itu. Walaupun bahasa kita berbeda,
budaya kita, tradisi kita berbeda dengan mereka semua. Jadi adanya atau turunnya Roh Kudus itu mempersatukan semua orang. Berbeda tetapi satu. Satu iman, satu Allah, satu baptisan, dan satu Roh Kudus. Saudaraku, kita lihat dulu apa peran daripada Roh Kudus itu. Anda nanti boleh baca di rumah, buka nanti kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 44. Saya intisarikan di sini. Turunnya Roh Kudus itu pada hari raya ke-50, pada hari Pentakosta itu membuat jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem bersatu, beribadah. Itu artinya berkoinonia. Dan mereka semua merasa satu hak dan satu pemilikan, dan tidak ada yang merasa kekurangan. Semuanya saling menolong. Itu artinya diakonia. Dan mereka disenangi oleh masyarakat sekitar. Mereka bukan hanya beribadah, bukan hanya bernyanyi dalam ibadah, tapi mereka juga berbuat baik kepada semua orang di sekeliling mereka. Itu marturia. Jadi diakonia atau koinonia bersekutu, diakonia saling menolong, dan marturia bersaksi kepada Tuhan. Itu adalah karya daripada Roh Kudus. Sukacitalah Anda Mampang Perapatan ini. Dulunya saya kira di sini ditayangkan infokus ini kalimat-kalimat atau lagu-lagu yang dinyanyikan, tapi sekarang ini kita semakin canggih. Kita memakai televisi, Anda boleh lihat di televisi lagu, wajah dari para agenda maupun pengkhotbah. Dan saya juga bisa melihat dari depan sana. Mampang Perapatan majulah, semakin bersatulah. Biarlah Roh Kudus diam di dalam hati Anda, di dalam para halado pendetanya juga, dan juga di gereja ini. Dengan demikian, gereja ini akan aman, damai, dan akan lebih maju pada hari-hari ke depan. Apa pesan dari khotbah untuk kita? Jadi saya langsung begitu sistemnya. Saya sampaikan pesan-pesan, dan itulah Anda boleh catat, boleh ingat untuk Anda bawa pulang nanti. Apa pesan khotbah untuk kita pada kesempatan ini? Yang pertama, hiduplah dalam tuntunan Roh, bukan keinginan daging. Saya ulangi sekali lagi. Hiduplah dalam tuntunan Roh, bukan keinginan daging. Tuntunan Roh itu apa? Jadi tuntunan Roh itu konkret, artinya nampak dalam diri orang per orang. Nanti di rumah Anda boleh baca kitab Roma pasal 8 ini. Saya kutip beberapa poin dari pasal 8 itu. Anda boleh catat dalam hati. Yang pertama, Roh Kudus itu memerdekakan kita. Roh Kudus itu memerdekakan kita. Kita tidak dibelenggu, kita tidak dirantai oleh hal-hal duniawi. Tapi bila dalam hatimu, dalam hatiku ada bekerja Roh Kudus itu, maka Anda, maka aku adalah orang Kristen yang merdeka. Tidak ada yang bisa menjajah hatiku dan diriku. Entah uang, entah jabatan, entah kekuasaan, entah harta dan lain-lain, itu tidak
mengikat hatiku, tapi aku menjadi orang yang merdeka oleh karena Roh Kudus. Anda boleh lihat itu nanti dalam ayat 2. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu menjadikan kita anak Allah. Dan karena anak Allah, maka kita adalah pewaris dari segala harta milik Allah. Kita juga memiliki atau pewaris daripada penderitaan Kristus itu, dan kita siap menderita karena iman, bukan menderita karena perbuatan yang jahat. Karena kita anak Allah, maka dalam doa, Anda boleh baca nanti Roma 8:14, dalam doa kita boleh berkata, ya Abba, ya Bapa, Bapa kami yang di sorga. Anda boleh berkata seperti itu. Bapakmu di sorga. Kenapa? Karena kamu telah menjadi anak Allah di dunia ini, di Mampang Perapatan ini. Anda boleh menyampaikan segala keinginanmu kepada Bapamu di sorga. Dan Roh Kudus itu menolong kamu untuk mengutarakan hal-hal apa dalam pikiranmu dan keinginanmu kepada Tuhan. Luar biasa Roh Kudus itu. Saya tambahkan satu lagi. Anda bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Karena dalam Roh Kudus itu, maka Allah berbuat baik, turut berbuat baik dengan segala hal yang baik dalam hidup kita, tatkala aku, Anda, kita semua melakukan hal-hal yang baik. Semoga Anda kita paham dengan peranan kuasa daripada Roh Kudus menuntun hidup kita hari lepas hari. Saya merasa begini, siapa yang didiami oleh Roh Tuhan, wajahnya itu berseri-seri, tanpa makeup, without makeup. Wajahnya itu berseri-seri, dan kita senang ngomong dengan dia. Kita suka bicara dengan dia. Kita bisa bertukar pikiran dengan dia. Itulah kalau Roh Kudus diam dalam hati kita masing-masing. Wajah ini berseri-seri. Beda banget bila setan, bila iblis, bila pikiran jahat ada dalam hati seseorang. Cemberut, matanya juga tajam seperti pisau, dan dia selalu menggerutu dalam hidupnya. Jadi sudah kita karena romar minggu manuguton, saya ceria ma bohemu doh bohiku be. Ante. Molotod di perbadiaido di bagasan rohamdo, rohaku kita sudah. Muka kita ini juga akan ceria dan kita disenangi oleh orang lain, bahkan boleh ngomong atau tukar pikiran dengan orang lain. Saudara yang kekasih, hindarilah keinginan daging. Hindarilah keinginan daging. Dan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 membuat rinciannya seperti berikut. Keinginan daging itu ialah percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, merbedai-merbedai, perselisihan, partokar, tang diho, tang diau, tumakot di begu. Amarah. Jadi halak Batak saya dianggap suku Laido, Batak namura-mura-muruk. Amarah. Habis ini didokot dison kepentingan diri sendiri, egois, kedengkian, dan juga dikatakan dalam
bentuk-bentuk yang lain ialah perseteruan. Jadi mari kita hindari hal-hal seperti itu. Jangan bertengkar, jangan berselisih paham. Suami istri juga boleh beda pendapat, boleh bertengkar, tapi itu harus segera diselesaikan. Bila roh ada dalam hati kita, segala sesuatu akan selesai dan aman. Pesan kedua bagi kita, ikut dan hiduplah bersama Yesus. Ikut dan hiduplah bersama Yesus. Tuhan Yesus memanggil para murid yang kita sering dengar ke-12 murid, tapi akhirnya tinggal 11 karena Judas bunuh diri. Tuhan Yesus memanggil para murid, dan kita juga di zaman milenial ini kita dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Para murid dibekali, diajarin, diberi kuasa untuk menyembuhkan. Untuk kita juga hari ini tahun 2022 dibekali, diberi Tuhan juga pengetahuan, bahkan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Ikutlah dalam Yesus Kristus. Saya tertarik, satu ketika saya menonton acara televisi, lagu itu sebenarnya sudah lama saya ketahui, tapi saya tertarik karena orang yang menyanyikan lagu ini adalah orang-orang yang pakai pakaian seragam militer. Dan apa lagu mereka? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak ingkar. Semoga Mampang Perapatan ini boleh membuat keputusan seperti itu, mengikut Yesus. Anda bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai tentara, ataupun dalam berbagai profesi yang lain, Anda adalah pengikut Yesus. Ku tak ingkar, no turning back. Saya akhiri renungan ini. Terimalah Roh Kudus itu, karena dengan Roh Kudus diam dalam hatimu, kamu memperoleh kekuatan yang baru. Roh Kudus itu memberikan satu power, a new power, kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru itu, maka aku didorong untuk bekerja. Aku tidak kalah oleh persoalan. Aku tidak kalah oleh pergumulan-pergumulan. Saya merasa tertarik bila saya lewat di jalan raya dan kemudian ada mobil lain melewati saya, dan di belakang kaca mobil itu tertulis kalimat demikian: We are different. We are different. Dengan warna kuning, dan itu selalu dikatakan oleh para mahasiswa yang memakai jaket kuning. We are different, artinya aku beda dengan kamu. Dalam arti bukan kesombongan, aku beda dengan kamu karena aku lebih berkualitas daripada kamu. Kristen, Anda yang hadir dalam kebaktian ini boleh berkata, I am different. Saya tidak sama dengan you. Saya orang Kristen, anggota Mampang Perapatan. Saya beda dengan kamu. Aku KW1, ini bahasa anak muda, bukan KW-KW-an. Bolehkah kita yang hadir dalam kebaktian ini boleh berkata,
Aku beda, aku bermutu, berkualitas, bukan asal-asalan. Saudara, oleh karena itu, peliharalah buah-buah roh tersebut. Saya bacakan ayat 18 dan seterusnya, ayat 22 dan seterusnya. Buah-buah roh itu dikatakan ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemerdekaan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Semoga firman ini, khotbah yang singkat ini bisa masuk dalam hatimu dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh merayakan turunnya Roh Kudus itu. Hari ke-50 Pentakoste itu, bukan Pantekosta. Pentakoste hari ke-50. Kami bersyukur. Kami mohon supaya roh itu diam dalam hati kami masing-masing. Karena bila roh itu dia dalam hati kami, maka kami juga senang, wajah kami berseri, kami juga berkualitas beda dengan manusia-manusia yang lain. Ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus di gerejamu ini, dalam kebaktian ini juga, dalam hati kami masing-masing. Terima kasih. Ajarlah kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya sekembalinya kami dari gereja ini, kami adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mempunyai kekuatan, power, semangat kerja, dan juga tampil beda, bukan sama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dengarlah tadi doa syafaat yang dibacakan oleh pembaca warta. Dengarlah juga doa-doa kami seturut dengan warta jemaat-Mu, supaya mereka juga mendapat berkat hari ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan gereja ini, kembali ke tempat kami masing-masing atau tugas kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Terima
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus Yesus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.